Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'lim halaman 36. Pasal keberapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pasal ke-9. Qala al-musannif wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Ini adalah satu pasal fi syafaqah pada menyatakan syafaqah, kasih sayang. Wan nasihah dan nasihat. Apa arti nasihat? Saya suka memberi nasihat ya. Apa sih arti nasihat? Ya. Apa arti nasihat kalau bahasa Indonesia? Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu namanya nasihat. Menginginkan kebaikan. Orang tersesat jalan kan kita ingatkan kan? Kenapa kita ingatkan? Karena kita pengen dia jadi baik. Ya, jadi iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain namanya nasihat. Ini pasal pada membahas tentang kasih sayang, wan nasihah dan nasihat. Maknanya kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi mushfiqan nasihan ghaira hasidin. Wa yanbaghi dan sepantaslah bahwa yakuna sahibul ilmi, pantaslah bahwa adalah pemilik ilmu atau seorang santri itu musyfiqan, yang menyayangi, nasihan, lagi yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Arti nasihat, seorang penyayang, pemberi nasihat, ghairu hasidin, yang tidak iri. Nah itu, pantaslah bahwa adalah pemilik ilmu itu musyfiqan, yang penyayang, nasihan, yang menginginkan kebaikan untuk orang lain, ghairu hasidin, tidak iri. Nah itu. Kenapa tidak boleh iri bagi seorang santri? Fal hasadu yadurru wa la yanfa'u. Fata'alil. Karena bermula iri itu mudarat ia. Karena bermula iri itu yadurru, merusak ia. Wa la yanfa'u, dan tidak bermanfaat ia. Mana? Itu. Sepantaslah bahwa adalah pemilik ilmu itu musyfiqan, yang penyayang, nasihat, pemberi nasihat. Mana pemberi nasihat menginginkan kebaikan untuk orang lain, ghairu hasidin, bukan pendengki. Fal hasadu yadurru, karena bermula iri atau dengki, iri itu yadurru, mudarat ya, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat ya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin rahmatullahi taala alaihi yaqul. Wa kana ustadzuna, dan adalah guru kami. Siapa guru kami? Syekhul Islami. Badal kan? Adalah ustadz kami. Siapa beliau? Syekhul Islam. Ini kan lakab nih, seorang Syekhul Islam. Burhanuddin namanya. Rahmatullahi ta'ala alaih, bermula rahmat Allah itu alaihi, atasnya Syekh.
Yaqulu itu berkata, ianya Syekh. Yaqulu fi'il fa'il pada mahal nasab khabar kana. Adalah guru kami itu yaqulu, berkata ia pada mahal nasab. Qalu, mereka berkata. Ya, jadi ustadz ini menceritakan perkataan orang lain. Qalu berkata oleh mereka para ulama. Inna benal muallimi yakunu aliman. Sesungguhnya anak seorang guru, ibnal muallima, anak orang yang mengajarkan. Inna benal muallimi, sesungguhnya anak guru, yakunu aliman, itu ada ianya anak itu yang alim. Nah, ini. Jadi ada orang yang bilang, ulama bilang, anak guru itu biasanya alim. Walaupun belajarnya kurang. Kenapa? Li'annal muallima yuridu ayyakuna talamidhuhu fil Qur'ani ulama'a. Li'annal muallima, karena guru itu yuridu, menginginkan ianya guru, ayyakuna talamidhuhu, bahwa adalah muridnya guru, fil Qur'ani, dalam masalah Quran, itu ulama'a, itu jadi orang yang alim, jadi ulama. Li'annal muallima, karena guru itu yuridu, menginginkan oleh guru ayyakuna talamidhuhu, bahwa adalah murid-muridnya fil Qur'an, di dalam Qur'an itu ulama, itu yang pintar. Fa bi barakati i'tikadihi, maka dengan berkah i'tikadnya guru, wa syafaqatihi, kasih sayangnya guru, yakunu bunuhu aliman, adalah anaknya guru itu yang alim. Itulah guru. Ini ada yang bilang anak guru, anak seorang pengajar itu insya Allah alim, walaupun kurang diajar. Kan banyak guru yang sibuk juga ngajarin anak orang lain, kan? Nggak sempat ngajarin anak sendiri. Nah, alasannya apa di sini? Karena guru itu menginginkan murid-muridnya pintar, khususnya dalam bab Quran. Nggak ada guru ketika ngajarkan murid pengen muridnya bodoh, nggak ada. Semua guru pengen muridnya pintar, apalagi ngajar Quran. Nah, kata ulama itu fa bi barakati i'tikadihi, maka dengan berkah keyakinannya tadi, nah, dengan berkah kasih sayangnya terhadap muridnya, berkah itu kembali ke dia sendiri, yaitu anaknya menjadi alim. Tentunya anaknya ngaji sama orang lain biasanya, kan? Nah, itulah ceritanya. Tapi ini tidak berarti kita ngandalin ayah kita, nggak boleh juga. Ayah kita alim, kita anaknya misalkan, ya kan? Jangan gara-gara ini kita jadi malas belajar, ini lama-lama alim juga ini. Nah, enggak begitu juga ceritanya, ya kan? Enggak begitu juga ceritanya. Kita nggak boleh bergantung kepada siapapun, hatta kepada orang tua kita sekalipun. Lebih-lebih dalam urusan amal akhirat. Orang tua kita soleh, kalau kita nggak soleh sama aja. Nah, jadi masing-masing nanti di akhirat. Ya, karena itu orang tua kita makan, kita nggak bakal kenyang. Kita perlu makan sendiri baru kenyang. Orang tua kita mandi, kita nggak basah. Nah, jadi itu masing-masing. Aman i'rabnya coba. Tadi bacanya ulama. Iya. Kalau di situ sama. Ya, khabar. Khabar yakuna, ayyakuna, kan? Yuridu ayyakuna talamidhuhu, isimnya fil Qur'ani ulama'a. Fa bi barakati i'tiqadihi idhafah. Fa bi barakati i'tiqadihi wa syafaqatihi yakunu bunuhu aliman. Nah. Wa kana yuhka wa kana yuhka, dan ada ianya hal dan sya'an itu yuhka, diceritakan orang, anna sadral ajalla, bahwa sungguh as-sadra,
Jadi ini saudara nama orang nih, mau gitu saudara aja. Jadi zaman apa namanya? Biasa itu, apalagi orang-orang kayak orang Iran ada panggilannya Maula Sadra. Sadra. Ya. Nah, dihikayakan anna as-sadra al-ajalla, bahwa sungguh sadra al-ajalla yang mulia, siapa beliau? Burhanal a'immati. Emang gitu aja, gak usah dimaknain kan? Burhanal a'immah. Gelarnya Burhanal a'immah. Ja'ala waqta sabqi itu. Nah, ja'ala khabar anna adalah sadar ajal Burhanal a'immah itu ja'ala, menjadikan ia waktu sabki akan waktu belajar libnihi, bagi anaknya, libnaihi, bagi dua anaknya. Siapa dua anaknya? Sadri Syahid Hisamiddin, yaitu Sadra Syahid Hisamiddin, wa Sadri As-Sa'idi Tajiddin, dan Sadra Sa'id Tajiddin. Ya, jadi Burhanul A'immah ini punya anak dua. Dihikayahkan bahwa sungguhnya sadra ajal Burhanul A'immah itu ja'ala, menjadikan ia akan waktu belajar libnahi, bagi dua anaknya. Dua anaknya yang bernama Sadri Syahid Hisamiddin dan Sadar Sa'id Tajiddin, waktu dhahwatil kubra, pada waktu duha yang besar. Maknanya pada waktu duha yang mendekati duhur. Ba'da jami'il asbaqi, sesudah semua pelajaran-pelajaran. Ya. Nah itu. Jadi ceritanya begini. Jadi Syekh Sadra ini, beliau banyak muridnya. Ya kan? Ada banyak kelas lah. Ada kelas subuh, kelas pagi, kelas duha, awal duha. Duha kubra itu duha menjelang duhur, pas waktu enak-enaknya tidur. Nah, duha bisa dibagi duha awal kan, duha tengah, duha kubra, duha besar. Duha besar itu menjelang duhur. Jadi beliau itu menjadikan waktu belajar untuk dua anaknya di waktu duha besar itu, waktu enak tidur. Ba'da jami'il asbaq, sesudah semua pelajaran, sesudah ngajarin semua anak orang lain, baru giliran ngajarin anaknya sendiri. Anaknya protes nih. Maka adalah keduanya, dua anaknya tadi itu yaqulani, berkata oleh keduanya, inna tabi'atana takillu wa tamullu. Sesungguhnya tabiat kami itu takillu, tumpul ia, wa tamullu, dan bosan ia. Ya. Sesungguhnya tabiat kami itu tumpul ia, takillu wa tamullu, dan bosan ia, fi dzalikal waqti, pada demikian waktu. Ayah, kalau kami belajar waktu duha menjelang duhur, oh tabiat kami enggak masuk. Pikiran udah tumpul, pokoknya bosan aja, pengennya tidur. Apa kata bapaknya? Ya. Faqala abuhuma, maka berkatalah oleh bapak keduanya, innal ghuraba'a wa auladal kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi. Innal ghuraba'a, sungguhnya orang-orang yang merantau. Ghuraba, sesungguhnya para perantau. Wa auladal kubara'i, dan anak-anak dari pembesar. Itu ya'tunani, itu mereka datang kepada aku, min aqtaril ardi, dari pelosok-pelosok bumi. Maksudnya dari daerah yang jauh. Fala budda min an uqaddima asbaqahum. Maka tidak boleh tidak dari bahwa uqaddima oleh bahwa, maka tidak boleh tidak dari bahwa aku dahulukan akan pelajaran-pelajaran mereka. Nah ini masalahnya. Jadi ada pengorbanan di situ. Beliau korbankan waktu demi ngajarin
orang lain dulu. Jadi anaknya telat. Kata ayahnya, bukan begitu. Bukan begitu yang lain. Al-ghuraba, yang jauh-jauh perantau-perantau itu. Santri-santri lain. Anak-anak orang-orang besar. Mungkin anak-anak pejabat atau anak siapakah. Atau anak-anak ulama lain dikirimkan ke tempat beliau. Ya tunani mereka datang kepadaku min aqtaril ardi, dari ujung-ujung bumi, dari pelosok-pelosok bumi. Mereka datang dari jauh. Maka mesti saya mendahulukan pelajaran mereka. Nah, ini ceritanya orang ngajinya berulang. Datang biar mereka selesai ngaji bisa pulang. Nah, sedangkan kamu di rumah, jadi bisa kapan saja. Tentunya kalau ada waktu. Pas sisa waktu menjelang duhur. Nah, ini yang cerita di atas. Orang alim yang sibuk ngajarin orang lain, pengen ngajarin anaknya malah nggak ada waktu. Nah, ini ada kemungkinan dengan barokah anaknya alim. Tapi anaknya tetap belajar. Bukan tidur-tidur, bangun tidur, udah alim, itu nggak ada kan? Tak belajar. Waktunya kurang dikit. Fabibarkati syafaqatihi faqabnahu ala aksari fuqaha'i ahlil ardi fi zalikal asri fil fikhi. Bibarkati syafaqatihi, maka dengan keberkahan kasih sayangnya. Maka dengan berkah kasih sayangnya Syekh tadi, faqabnahu. Faqa yafuku, meninggilah. Apa bahasa Indonesianya? Mengatasi oleh dua putranya, meninggi oleh dua putranya, al-aksari fuqaha'i, di atas kebanyakan fuqaha ahlil ardi, penduduk bumi, fi dzalikal asri, pada waktu itu, fil fiqhi, dalam ilmu fikih. Fa bi barakati syafaqatihi, maka dengan berkah kasih sayangnya Syekh, faqa, meninggilah, terataslah oleh dua anaknya tadi, al aksari, atas kebanyakan, fuqaha'i, fuqaha jamak dari faqihun, atas kebanyakan fakih-fakih ahlil ardi, dari penduduk bumi, fi dzalikal asri, pada demikian waktu, pada demikian masa, fil fikih, dalam fikih. Akhirnya anak beliau pintar juga, malah lebih pintar dari anak orang lain. Inilah barokah namanya kan. Barokah. Nah itu. Nah, apa makna yang kurang? Sebelum kita lanjut. Ghuraba jamak dari gharibun, perantau, orang asing. Ghuraba, gharib, aulad, walad, kubara, kabir. Nah, jamak semua tuh. Min aqtar, qatrun. Min aqta jamak taksir. Apa arti aktor itu? Pelosok, ujung-ujung, pelosok. Pelosok bumi ini pelosok daerah itu. Enggak dari ujung bumi kan, nggak mungkin kan. Dari Papua belajar ke sini kan nggak mungkin. Nah, ini maksudnya dari ujung-ujung kampung, ujung-ujung dusun ya. Bumi setempat, bukan bumi secara umum. Wa yanbaghi alla yunazi'a ahadan, dan sepantaslah bahwa alla yunazi'a, sepantas oleh bahwa tidak merebut ianya si santri akan seorang pun. Apa ya yunazi? Berebut. Berebut maksudnya berselisih juga boleh. Sama maknanya mayukhasimu. Wa yanbaghi alla yunazi'a ahadan wa la yukhasimahu. Sepantaslah bahwa tidak merebut ia akan seseorang dan tidak bermusuhan ia akannya seorang. Tidak bermusuhan ianya si santri akannya seorang. Ya, jadi yunazi'u cocoknya maknanya yukhasimu. Berselisih, berdebat. Sepantaslah bahwa tidak berselisih ianya si santri ahadan akan seseorang, wala yukhasimahu, dan tidak bermusuhan ia akannya seseorang. Kenapa? Jangan bermusuhan. Li'annahu yudayyi'u awqatahu. Li'annahu, karena sungguhnya tanazu' tadi.
bermusuhan. Apa tadi? Tanazo? Berselisih. Ya, li'annahu karena bahasa ini hu itu kembali ke masdar yunaze. Yang kita pahami cuma ada masdar. Fi'il mudhari' kan. Jadi ada masdarnya, ini namanya kembali ke mafhum. Boleh kali-kali, jangan sering-sering. Li'annahu karena bahwa sungguhnya berselisih, bermusuhan tadi itu yudayyi'u, menyia-nyiakan ia auqatahu akan waktunya si santri. Ngabisin waktu. Yudayyi'u auqatahu, menyia-nyiakan ia akan waktunya. Auqata jamak taksir, bukan jamak muannas. Nah, jadi jangan suka berselisih, bermusuhan, habis waktu kemudian kita sibuk memikirin cara kan, bukannya mikirin pelajaran, mikirin cara untuk mengalahkan musuh. Habis waktu. Qila dikatakan orang, al-muhsinu sayujza bi ihsanih. Bermula orang yang berbuat baik itu sayujza, akan dibalas ia bi ihsanihi dengan kebaikannya. Al-muhsinu sayujza bi ihsanih. Bermula orang yang berbuat baik itu sayujza, akan dibalas akan dia bi ihsanihi dengan kebaikannya. Semua kebaikan ada balasannya. Tidak di dunia, di akhirat. Wal musi'u sayakfihi masawihi. Bermula orang yang berbuat buruk itu sayakfihi, akan mencukupi akan dia masawihi oleh keburukannya. Wal musi' bermula orang yang berbuat buruk itu sayakfihi, akan mencukupi akan dia oleh masawihi, oleh keburukannya. Ini orang yang berbuat buruk itu nggak perlu dibalas sebenarnya. Dia akan ditelan oleh keburukannya sendiri. Orang yang suka nyebarin aib orang, pada akhirnya dia sendiri yang akan beraib. Nah, itu keburukan tidak harus dibalas oleh keburukan. Nah itu benar nih. Banyak cerita tentang keburukan itu, orang yang berbuat buruk akan dimakan oleh keburukannya. Cuma nggak ada cerita di sini. Masawi keburukan. Masawi. Jamak. Orang berbuat buruk dia akan Allah menciptakan Allah menciptakan masjid. Ada banyak cerita tentang orang berbuat buruk akan dimakan oleh keburukannya. Salah satu cerita, ada seseorang jualan susu keliling dia. Setiap hari jual susu keliling, susu gitu, susu hangat. Nah, mampirlah ini cerita, nggak tahu dongeng apa enggak, ini cerita berkaitan dengan ini. Dia melewati rumah raja suka beli susu, akhirnya dipanggil sama raja, belilah. Raja pun beli susu. Raja suka beli susu sama dia. Ternyata penjual susu ini suka ngobrol, suka bercanda segala macam. Sehingga raja senang. Tiap hari dia lewat. Akhirnya ini pengawal raja yang dekat sama raja cemburu. Kok bisa ya? Kok bisa ya ini orang dekat banget sama raja? Padahal dia cuma penjual susu kan. Cuma penjual susu ini kalau dekat sama raja dia selalu tutup mulut. Kalau ngobrol kadang tutup mulut lagi kan. Suka tangannya di mulutnya. Akhirnya pada suatu hari Panglima Raja ngebisikin ke raja. Tuan Raja, tahu nggak si penjual susu itu ngomong apa untuk Tuan Raja? Enggak. Dia ngomong kalau Tuan Raja itu bau mulutnya. Kalau Tuan Raja itu baunya mulut bau Tuan Raja itu nggak sedap segala macam. Makanya dia itu kalau jual susu selalu kan agak jauh, bukan berdiri kan, suka tutup mulut, tutup hidung gitulah ceritanya. Oh gitu. Ya udah. Nah.
Kemudian gimana ceritanya, lupa saya kan. Kemudian diundanglah dia sama raja. Raja nggak percaya, nggak mungkin. Kalau raja nggak percaya, coba undang dia ke rumah. Makan-makan segala macam. Pasti dia duduk jauh, pasti suka tutup mulut segala macam. Nah itu. Diundanglah sama raja, emang ternyata benar. Nah, ternyata benar seperti itu. Duduk agak jauh dari raja, suka tutup mulut nih. Kalau nggak salah begitu ceritanya. Kemudian raja bikinlah surat. Kasih amplop segala macam. Dikasihlah ke tamunya tadi yang jual susu. Nah, dia pun keluar. Begitu keluar, panglima udah nunggu di pintu. Karena begini, biasanya orang yang diundang oleh raja itu dapat hadiah. Dapat duit segala macam. Diambillah. Dimintalah, kamu dapat apa dari raja? Saya dapat ini amplop nih. Itu orang baik banget. Kasih ke saya dong. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Saya udah dapat makan ulang ya. Dikasih lah. Oh kan gitu. Ini dapat apa dari raja? Ini raja kasih surat ini, katanya suruh bawa ke pejabat yang itu. Suruh bawa surat ini. Jadi pengalamannya biasanya setiap orang yang datang ke raja kasih surat, pasti isinya untuk memberikan hadiah ke yang membawa surat ini kan. Akhirnya surat itu diminta sama panglima, kasih ke saya aja. Ya udah nggak apa-apa, tolong kamu antarin. Dikasihlah itu kan. Jadi panglima itu bawalah surat itu ke pejabat tertentu. Sampai ke sono dia langsung ditangkap pejabat itu kan. Ternyata isi suratnya, tolong penggal kepala orang yang bawa surat ini. Nah itu. Ya, tolong penggal kepala orang yang bawa surat ini ceritanya. Tapi dia bilang enggak, ini bukan milik saya, ini milik tamu segala macam. Enggak, ini ada tanda tangan raja segala macam. Kamu yang bawa surat ini berarti kamu yang harus dihukum. Nah, besok tukang susu muncul lagi, ya, susu hangat. Raja heran, kok kamu ada ya, kok kamu masih hidup? Maka ceritalah dia, memang saya begini nggak ada apa-apanya segala macam. Tanyalah raja penasaran, kenapa kamu selalu tutup mulut segala macam? Ternyata saya yang bermasalah katanya. Saya nggak bau mulut saya nggak sedap, takut menyakiti tuan raja kan? Bukan sebaliknya. Nah, jadi karena ceritanya ini kan berkaitan. Tadi yang memfitnah dia kan panglima, nah, dia dimakan oleh kesalahannya sendiri. Begitulah gambarannya. Ya, orang yang berbuat buruk dia akan ditelan oleh keburukannya. Walaupun cerita itu bisa dongeng, bisa enggak kan? Tapi itulah ceritanya. Orang yang menggali lubang untuk orang lain, sering kadang dirinya sendiri yang terjatuh ke dalam lubang itu. Nah, itu ceritanya. Saya kurang pintar dalam bercerita, tapi itu bagus ceritanya. Itulah cerita. Qala, ya, berkata ianya Syekh. Mana nih? Ansyadani Syekhul Imamul Ajalul Zahidul Arifu Ruknuddin. Ansyadani, menasyidkan kepadaku oleh Syekh Al-Imamu, oleh Imam Al-Ajallu yang mulia, Az-Zahidu seorang yang zuhud, Al-Arifu seorang yang arif. Ini gelar semua. Ansyadani, menasyidkan kepadaku oleh Syekh Al-Imamu, oleh Imam Al-Ajallu yang mulia, Az-Zahidu yang zuhud, Al-Arifu yang arif yang mengenal Allah. Siapa beliau? Ruknuddin. Ini lakapnya Ruknuddin, rukun agama. Siapa namanya? Muhammad ibnu Abi Bakrin. Muhammad ibnu Abi Bakrin. Al-Ma'rufu, naik kepada Muhammad. Muhammad ibnu Abi Bakrin. Siapa Muhammad itu? Al-Ma'rufu, yang dikenal bi imami Khawahira. Bi imami Khawahira Zadah. Ya, insyaallah. Ini kagak ada i'rabnya nih. Zawahira, Khawahira Zadah, udah begitu aja kayak murakkab madzhabi. Al-Ma'rufu yang dikenal dengan Imam atau Khawahiri kita baca. Bi imami Khawahiri Zadah. Khawahiri Zadah. Siapa beliau? Al-Mufti, ya, seorang mufti rahmatullahi alaihi, bermula rahmat Allah itu di atas beliau. Apa kata beliau? Qala, berkata ianya Syekh Muhammad ibnu Abi Bakar. Ansyadani sultanus syari'ati, menasyidkan kepadaku oleh sultan syariat. Siapa sultan syariat itu? Yusuf Al-Hamdani. Yusuf Al-Hamdani.
Yusuf orang Hamdan. Akan apa beliau nasyidkan? Hadza syi'ra, akan ini syair. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu ada awalnya, lau kana Allahu ghairu qadimin, jikalau ada Da'il mar'a wa da'a yada'u da'. Bina misal. Da' fi'il amarnya. Iltika sakinah ini kasih harakat kasrah. Da'il mar'a, tinggalkan olehmu akan orang. La tujzihi ala su'i fi'lih, jangan engkau balas akannya seseorang ala su'i, atas buruk perbuatannya. Da'il mar'a, tinggalkan olehmu akan seseorang. La tujzihi ala su'i fi'lih, jangan engkau balas akannya seseorang atas buruk perbuatannya. Ya. walau kana hadisan Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Sayakfihi, nanti akan mencukupi akan dia seseorang. Sayakfihi, akan mencukupi akannya seseorang. Ma fihi, oleh apa yang ada padanya seseorang. Sayakfihi, akan mencukupi akan dia oleh ma, yang ada ianya ma pada dia. Keburukannya akan mencukupi dia. Dia akan ditelan oleh keburukannya. Sayakfihi, akan mencukupi akan dia oleh ma, fa'il ma mausul, oleh ma, yang ada ianya ma fihi, padanya seorang. Wa ma, atah kepada ma. Sayakfihi, akan mencukupi akan dia oleh ma, oleh sesuatu huwa, yang bermula dianya seorang itu fa'ilhu, yang melakukannya ma. Mencukupi akan dia oleh sesuatu yang bermula dia, itu yang melakukannya sesuatu. Perbuatan buruknya akan mencukupi dia, akan menimpa dia sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, ya. Apa yang kita tanamkan itu yang kita panen. Apa yang kita keluarkan itulah yang kita dengarkan. Apa yang kita ucapkan itu yang kita dengarkan. Kalau kita pengen mendengarkan yang baik-baik, ucapkan kata-kata baik. Kalau kita pengen mendengar keburukan, ya ucapkan kata buruk. Kita mencela orang lain, mau tidak mau orang lain akan mencela kita, kan? Itu hukum tabur tuai. Ada itu. Ya. Kalau kita berbuat baik, pasti kita akan dapat kebaikan. Walaupun tidak harus dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Ya, tugas kita berbuat baik semaksimal mungkin. Akan ada, Allah akan mengirim orang-orang baik yang akan berbuat baik kepada kita. Nah itu. Qila, dikatakan orang, man arada ayyurghima anfa'aduwih. Man arada, barang siapa yang menginginkan ia ayyurghima, oleh bahwa mengalahkan ia. Makna yurghima begini, sebelum kita artikan. Ini bukan makna asli. Yurghima kayak ini. Biasanya orang kalau terjatuh ke tanah, hidung dulu telungkup kena tanah, itu terhina maknanya. Jadi dia pengen melungkupkan akan hidung musuhnya. Pengen musuhnya hidungnya mencium tanah. Gitu kan? Tapi maknanya mengalahkan. Itu makna aslinya. Yurghima anfa'aduweh, menyungkurkan hidung orang agar terkena tanah. Nah, ini susah juga saya memaknainya. Jadi makna langsung makna maksud aja. Nih. Ada di dalam nih. Mana dia? Mengalahkan. Man arada, barang siapa yang menginginkan ya ayyurghima. Tapi enggak cocok. Akan bahwa mengalahkan ia akan musuhnya. Ayyurghima anfa'aduwi, akan bahwa menelungkupkan ia akan musuh, akan hidung musuhnya. Menelungkupkan ia akan hidung musuhnya, ditelungkupkan ke tanah. Makna aslinya begitu. Maksudnya barang siapa yang menginginkan ia akan mengalahkan musuhnya. Fal yukarrir hadza syi'ra, maka hendak mengulang-ulang ia akan ini syair. Sekali lagi. Man arada, barang siapa yang berkehendak ia ayyurghima, akan bahwa menelungkupkan ia anfa, akan hidung aduwihi musuhnya, ditelungkupkan ke tanah.
Artinya barang siapa yang menginginkan ia akan kekalahan musuhnya. Fal yukarrir, maka hendak mengulang-ulang ia hadza syi'ra, akan ini syair. Kesimpulannya Allah itu tidak ada awalnya. Wa usyirtu, dan aku dibacakan syair. Ya. Dan aku dibacakan syair. Syair untuk membuat musuh Tuhan ini ada awalnya. Saya kalah mengatakan sendiri. Tuhan ini ada nggak awalnya? Ada. Tuhan siapa? Idza syi'ta an talqa aduwaka raghiman wa taqtulahu ghamman wa tahrikahu hamman. Idza syi'ta, bila engkau kepengen, an talqa, bahwa engkau temui aduwaka, akan musuhmu. Idza syi'ta, bila engkau kepengen, an talqa, bahwa engkau menemui aduwaka, akan musuhmu. Raghiman, hal keadaan kamu itu yang mengalahkannya. Raghiman kan tadi. Jika engkau kepengen bahwa engkau temui akan musuhmu raghiman, hal keadaan kamu itu raghiman, yang mengalahkan dia, yang membuat dia terhina, mengalahkan dia. Wa taqtulahu, dan engkau bunuh akan dia. Ghamman, karena kesedihannya, karena kedukaannya. Wa tahrikahu, dan engkau bakar akan dia. Nah, hamman, karena sedih. Farum, maka cari olehmu, lil ula, bagi ketinggian. Susah nih. Wa taqtulahu, dan engkau bunuh akan dia karena kegundahan. Wa tahrikahu, engkau bakar akan dia hamman. Jangan karena, nisbah juga boleh. Nisbah kesedihan. Farum, maka berharap olehmu. Farum, maka cari olehmu lil ula, bagi ketinggian. Waddat minal ilmi, dan tambahlah kamu dari ilmu. Itu kan susunan daripada kalimat indah. Indah itu kan suara. Waddat, tambahlah kamu minal ilmi, dari ilmu. Fa innahu, atau innahu, karena bahwa sungguh hal dan syai'an. Mani zada ilman, barang siapa yang bertambah ia nisbah ilmu. Barang siapa yang bertambah ia ilmu, nisbah ilmu. Idzada hasiduhu, bertambahlah oleh yang orang yang irinya. Bertambahlah oleh orang yang iri kepadanya. Ghamman, nisbah kedukaan, kegundahan. Penjelasan dulu, nanti artinya. Jadi gini, cara terbaik untuk membalas orang yang iri kepada kita, kita jadi yang terbaik. Itu bukan dengan melawannya, bukan. Ada seorang iri kita di bidang atlet misalkan ya, lomba lari ya. Iri kita, ada yang iri segala macam. Cara terbaik untuk membalasnya kita latihan terus-menerus agar kita jadi nomor 1 kah, atau yang terbaik lah. Nah, itu dia tambah iri, tambah stres sendiri. Biasa kita iri kepada seseorang, yang kita iri tambah sukses. Nah udah kan, kita mati berdiri. Nah itu, mati. Itulah cara terbaik. Nah inilah maksudnya. Ada orang yang iri kepada kita, nggak usah kita balas iri segala macam, tapi wujudkan. Atau misalkan orang mencibir kita, lah ini orang mah nggak bakal sukses, orang kampung segala macam, nggak usah kita balas, kita buktikan. Waktulah yang akan membuktikan dengan cara kita terus giat kan, berjuang. Nah, insya Allah. Misalkan 10-15 tahun kemudian baru itulah si fulan yang dulu saya sepilihkan. Nah itu maksudnya syair ini. Idza syi'ta, bila engkau kepengen, antalqa aduwaka, bahwa engkau menemukan akan musuhmu, hal keadaan engkau raghiman, yang mengalahkannya. Nah, atau membuatnya terhina, raghiman. Wa taqtulahu, dan bahwa engkau bunuh akan dia karena kegundahan. Maksudnya dia dibunuh oleh kegundahannya sendiri. Wa tahrikahu, dan engkau bakar akan dia karena kesedihan, hamman. Nah, dia dibunuh oleh kesedihannya sendiri, bukan kita yang membunuh kan? Ini syair namanya. Farum, maka caranya cari olehmu lil ula, bagi ketinggian. Terus kamu berusaha untuk jadi lebih baik. Waddat minal ilmi, bertambahlah kamu dari ilmu. Innahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an,
Man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ia nisbah ilmu, izdada hasiduhu, niscaya bertambahlah oleh orang yang iri kepadanya ghamman, nisbah kesedihan. Musuh kita tambah sedih. Ya. Nah, itulah dia. Artinya kita jangan menyibukkan diri untuk membalas orang. Waktu kita akan habis. Kita fokus saja kepada diri sendiri. Ya, fokus berbenah diri. Jadi apa ya? Orang selalu ngomongin kita pasti, betapapun. Kan ada kata pepatah, mahma takun Sofiatal qalbi, kalau nggak salah ya, Sofiatal qalbi. Betapapun kamu itu bersih hatimu, lam tanju, engkau tidak bakal selamat min dununihimil kadhibah, dari prasangka-prasangka bohong mereka. Selalu. Jadi kita nggak mungkin bisa membuat senang setiap orang. Caranya tutup kuping. Saya pernah ingat cerita seorang raja begitu jalan-jalan harus suka baca cerita apa namanya. Nah, ada manfaatnya juga kan. Seorang raja jalan-jalan tiba-tiba, zaman dulu nggak ada sandal. Tiba-tiba dia ketusuk duri. Akhirnya dia marah. Dia perintahkan seluruh pasukannya untuk menyembelih semua sapi yang ada, ngambil kulitnya agar jalan itu dilapisi kulit. Semua jalan di negaranya harus dilapisi kulit, biar dia enggak tertusuk duri lagi. Kan capek kita cari lembu banyak banget kan, kalau untuk melapisi satu kabupaten misalkan. Untung ada penasehatnya yang bijak. Tuan, itu terlalu merepotkan. Kalau kita harus mengaspal semua satu kecamatan ini pakai kulit sapi, mending ambil aja sepotong kulit sapi, tempelkan di kaki tuan. Artinya jadikan sandal. Mungkin itu asal muasal sandal, ya kan? Jadi dengan kita menempelkan kain kulit di bawah telapak kaki, udah aman tuh, nggak bakal tertusuk duri. Ngapain repot-repot naruh kulit di seluruh bumi? Gitulah gambarannya kan? Kan benar juga kan? Jadi raja itu masuk akal, iya juga ya. Ngapain katanya repot-repot habis sapi semua kan? Nah, itulah dia. Kadang kita gini, ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan urusan sepele. Nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, tinggal kita kreatif dan cerdas. Orang ngomongin kita stres kan? Nggak mungkin kita datang untuk nutup mulut setiap orang. Nggak ada kekuatan kan? Nutup kuping kita aja, pakai handset udah aman. Nah, itu kemana-mana pakai handset. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, kan? Qila, dikatakan orang. Alaika an tashtagila bimasalihi nafsika la biqahri aduwika. Alaika sampai nih, ilzam, lazim olehmu, senantiasalah kamu an tashtagila, bahwa engkau sibuk bimasalihi nafsika, dengan kemaslahatan dirimu, dengan kebaikan dirimu. La biqahri aduwika, tidak dengan mengalahkan musuhmu. Qahri mengalahkan, tidak dengan mengalahkan musuhmu. Lazimlah kamu, alaika, hendaklah kamu, antashtagila, bahwa engkau sibuk bimasalihi nafsika, dengan kemaslahatan dirimu, la biqahri aduwika, tidak dengan mengalahkan musuh. Nah, mikirin diri sendiri aja. Ini bukan ego namanya. Memikirkan kebaikan diri ini di sini bukan ego. Memang ngapain kita sibuk mengalahkan musuh, habis waktu. Nah, itu. Nah, itu maksudnya sibuk kita memperbaiki diri, tidak dengan mengalahkan musuhmu. Jadi dengan sendiri, ini ada. Fa iza aqamta masaliha nafsika. Iza aqamta, bila engkau telah menegakkan masaliha nafsik, akan kemaslahatan dirimu. Tadammana dzalika, niscaya mengandung oleh demikian qahra aduwika, akan kekalahan musuhmu. Fa idza aqamta, bila engkau telah menegakkan akan kemaslahatan dirimu, tadammana, niscaya mengandung oleh demikian qahra aduwika, akan kekalahan musuhmu. Perbaiki dirimu, jangan sibuk mengalahkan musuhmu. Karena ketika kita sudah memperbaiki diri kita, dengan sendirinya di dalam perbaikan diri itu ada kekalahan untuk musuh. Musuh ketika melihat kita makin sukses, dia akan stres sendiri. Nah, akhirnya gila, akhirnya meninggal kan.
Nah, udah. Nah itu. Edan nak kira mak ni. Kira tak kali Pak. Ini penting. Dikit lagi. Masya Allah, ini keren banget nih bab ini. Wa iyyaka wal mu'adata, hindari olehmu akan bermusuhan. Wa iyyaka wal mu'adata, hindari olehmu akan bermusuhan. Ini kan, iyyaka sering ini. Kalau ditanyakan iyyaka i'rabnya apa kan gitu? Jadi iyyaka, gimana caranya i'rabnya? Yang benar. Iyyaka maf'ul juga boleh. Iyyaka maf'ul. Amelnya mahdhuf. Yang wajib buang. Yang wajib buang. Ini cara i'rabnya macam-macam, salah satunya. Iyyaka kita i'rab aja. Atau iyyaka isim fi'il juga boleh. Iyyaka isim fi'il juga boleh, gitu aja. Bermakna ba'id. Jadi asalnya begini. Asalnya waw, kan ada waw nih. Kalau wal mu'adata langsung maf'ul nggak boleh. Ada waw masa maf'ul. Jadi pada asalnya wal mu'adata ini bukan maf'ul, dia ataf. Asalnya begini. Ba'id nafsaka wal mu'adata. Ba'id nafsaka wal mu'adata. Jauhi olehmu akan dirimu dan akan permusuhan. Jauhi olehmu akan dirimu dan akan permusuhan. Ba'idnya dibuang. Ba'id fi'il amar bersama fa'ilnya dibuang, tinggal kaf. Ba'id nafsaka. Ba'id dibuang, nafsa dibuang, tinggal ka. Ka kalau mutasil kaf. Kalau munfasil jadi iyaka kan? Nah, itulah asal iyaka nanti. Itu nanti kita lihat di kawakib lagi. Nah, jadi kita artikan memang langsung iyyaka wal mu'adah. Tinggalkan olehmu akan permusuhan. Sebenarnya enggak begitu. Tinggalkan olehmu akan dirimu dan akan permusuhan. Jauhi olehmu akan dirimu dan akan permusuhan. Wow, tak wow ataf. Artinya kamu jauhlah dirimu dari permusuhan. Jangan bermusuhan. Kenapa? Fa innaha tafdahuka. Karena sesungguhnya mu'adah bermusuh itu tafdahuka. Mempermalukan ia akan kamu. Makna sebenarnya tafdahuka membuka aib ia akan kamu. Membuka aibmu. Tafdahu itu mempermalukan ia akan kamu. Mana mempermalukan ketika orang terbuka aibnya kan malu. Tinggalkan olehmu akan permusuhan fa innaha tafdahuka, karena sesungguhnya permusuhan itu mempermalukan ia akan kamu, wa tudayyu awqataka, dan menyanyiakan ia akan waktumu. Ini benar banget nih. Benar banget. Bermusuhan itu malah membuat kita malu sendiri. Kenapa? Contohnya begini, kita punya musuh nih. Kita sibuk kemana-mana ceritain aib dia. Ya kan? Dia juga yang tadinya diam kemana-mana ngebongkar aib kita. Akhirnya semua aib terbuka. Yang tadinya orang nggak tahu aib kita segala macam, akhirnya jadi tahu, kita malu sendiri. Apalagi kita sesama keluarga. Sesama keluarga bersiteru. Yang tadinya aib keluarga tersembunyi nggak ada yang tahu. Gara-gara kita bermusuhan jadi saling. Ini orang ceritain ke sono, ini cerita ke sono, akhirnya satu kampung tahu. Bahaya. Bahaya bermusuhan. Sama Pak, kalian itu ibaratnya pasien datang ke sebuah tempat lewat rumah sakit memperbaiki sesuatu yang berpenyakit. Jadi kita dilarang bermusuh. Apalagi kita punya musuh orang bodoh, bahaya banget. Orang bodoh itu nggak mikir. Dia sakit hati sedikit bisa melakukan hal fatal. Kita bisa dibunuh dari belakang, dibacok kan? Itu. Mending kalau musuh kita orang cerdas. Musuh yang cerdas lebih baik kadang daripada teman yang bodoh malah. Kalau kita punya musuh dengan orang-orang yang kurang akalnya, bahaya. Dia pikirnya nggak panjang. Hanya karena masalah sedikit bisa rumah kita dibakar. Yang tadinya musuh sama kita, anak-anak istri kita ikut terbakar kan? Itu banyak kasusnya. Makanya jangan cari musuh dengan siapapun kalau bisa. Lebih-lebih dengan orang awam. Dia nggak mau pikir panjang kan? Yang penting hatinya puas. Dia menyakiti saya akan menyakiti dia. Lebih dari dia menyakiti saya. Itu. Jadi nggak mikirkan ya. Jangan cari musuh.
Wa alaika bitahammuli, hendaklah engkau bitahammuli, menanggung. Ini adalah siyama minas sufaha, lebih-lebih lagi dari orang yang bodoh. Kita dicela, dicaci oleh orang-orang awam, udah biasa aja, nggak usah dibalas, biarin. Kalau kita balas tambah parah, sabar. Alaika bitahammuli, alaika itu isim fi'il, ilzam. Senantiasalah kamu bitahammuli, dengan menahan diri, menanggung. La siyama, lebih-lebih lagi minas sufaha, dari orang-orang yang bodoh. Alamun ini atau apapun sebuah kalimat. Tengok. Pakai faedah ma'rifah tadi. Ya. Tengok, adakah di situ jamil? Qala Isa bin Maryam alaihi salam. Qala Isa bin Maryam, berkatalah oleh Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Ibnu Maryam, putra Maryam alaihi salatu wasalam. Apa kata beliau? Ihtamilu minas safihi wahidatan. Tanggung olehmu dari orang bodoh akan satu kali. Kai tarbahu asharan. Agar engkau selamat, agar engkau beruntung, tarbahu. Agar engkau beruntung asharan, akan 10 kali. Nah itu. Bisa mengatakan alamun mudhaf sedih mudhaf ilaih. Baru itu menjadi Ihtamilu, tanggung olehmu. Tanggung olehmu, maksudnya hadapi olehmu, ya. Terima olehmu juga boleh. Tanggung olehmu, menanggung beban. Makna menanggung ini kalau kita dicela, ya udah biarin dah, nggak usah dibalas. Nah itu. Ihtamilu, tanggung olehmu minasafi, dari orang bodoh, wahidatan, akan sekali. Kai tarbahu, agar engkau beruntung. Asyaran 10 kali. nah tadi dulu aku tanya kalimat apa tu? Karena orang bodoh sekali kita balas, dia 10 kali dibalas. Kalau kita nggak balas, berarti nggak aman, berarti nggak lanjut. Faedah isim ma'rifah. Sama ya kayak yang sering kita dengar, Imam Syafi'i kalau berdebat sama orang bodoh itu kalah kan? Maksudnya kan menang? Enggak. Imam Syafi'i kalau berdebat sama orang pintar selalu menang. Karena sama orang pintar enak, sama-sama bawa dalil. Kalau berdebat sama orang bodoh, kita bilang, dia udah kemana-mana ngobrolnya. Dia merasa udah tahu banget. Nah, kata Imam Syafi'i, saya kalau berdebat sama orang bodoh, saya kalah katanya. Nggak tahu mau jawab apa, susah. Kita jawab pun dia nggak paham. Nah itu. Serasi di kepala kalau kira Nah itu. sudah tahu lah. Udah, mana lagi? Ini udah syair. Mana titiknya? Kira atau ma'rifah? Oh, dikit lagi. Nah. Dikit lagi. Allahu Akbar. Di kepala di huruf jar di dimasukkan huruf jar dikerjakan apa pemikirannya apa yang nasab Titik dulu. Besok kita lanjutkan lagi Senin. inilah disebut Nah, itu dia. Ada yang muskil? Farum lil alia berhenti. Farum, rama yarumu. Maka berharaplah, cari olehmu. Fi'il amar. Farum, maka cari olehmu. Mana tadi? Cari olehmu akan ketinggian. Farum ula. Farum lil ula. Cari olehmu bagi ketinggian. Teruslah kamu berusaha agar menjadi lebih baik, maknanya. Menjadi lebih tinggi. Wazdat, bertambahlah kamu fi'il amar. Minal ilmi, dari ilmu. Tadi minasafihi wahidatan. Ya, maf'ul. Ihtamilu minasafi. Terima olehmu dari orang bodoh akan satu kesalahan, gitu. Tanggung olehmu. Sebenarnya ihtamilu yang benar menanggung. Atau kita artikan terima. Hamlun, hamlun kan hamil kan? Hamil membawa. Ihtamala, ya menerima. Menanggung lah. Makna menanggung apa ya? Bukan, kalau membawa biasanya kan ada bendanya. Ini dicaci kan nggak ada bendanya. Maknanya kita terima aja dah. Udah nggak sakit ini. Kan dicaci nggak sakit. Kalau kita nggak terlalu peduli nggak sakit. Kalau kita peduli banget baru sakit hati. Maka kadang orang-orang dulu dibilang, kamu bodoh banget. Maka banyak yang nggak marah. Orang alim itu, yang benar-benar alim, kalau dibilang bodoh nggak marah. Dasar kamu orang bodoh, katanya. Ya nggak apa-apa, memang pada asalnya manusia itu bodoh. Ya kan? Jadi
nggak tahu apa-apa. Ini Jadi kalau kita dibilang bodoh berarti itu dia bilang fakta. Kalau dia bilang fakta ngapain marah kan? Ya, gitu. Kita kalau dibilang bodoh marah. Nah, kalau orang dulu nggak marah. Bukan semuanya. Para ulama nggak marah dibilang bodoh. Paling kita berarti saya masih bodoh ya, saya harus belajar terus. Nah itu maknanya kan, kita belajar terus membuktikan bahwa insya Allah kita lebih baik dikit. Nggak bodoh-bodoh banget lah gitu ya gitu. Tarju tadi berharap. Ya, tarju. Tarbahu apa tarju? Tarbahu, kau beruntung. Tarjun naja, nah, ada syair Arab satu. Tarjun naja tawalam tasluk masalikaha. Inna safinatala tajri alal yabisi. Nah, itu syair Arab. Tarjun naja tawalam, engkau berharap keselamatan. Walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak menempuh jalannya. Inna safinata la tajri alal yabisi. Perahu itu enggak mungkin berjalan di daratan. Ya? Kalau kita pengen keselamatan, ya tempuhlah jalan selamat. Ya. Itu, ya kan? Kalau pengen menjalankan perahu, ya jalankan di sungai atau di laut, jangan di darat. Siama di situ. Gimana? Siyama. La siyama. Nah itu i'rabnya biasa la nafi jenis. Nah, siya isimnya. Ya. Jadi asalnya begini, siya itu bermakna mislah. La mislah. Tidak ada bandingan. Ya. Gimana cara i'rabnya ya? Ada 3 cara i'rab la siya. Salah satu kalau nggak salah saya i'rab begini. La nafi jenis. Siya bermakna mislah. Isim la mansub dan nasab fathah kan? Mabni di atas fathah. Nah, la siya, la ilaha. Ma macam-macam. Salah satunya boleh ma mausul. Salah satunya boleh ma mausul. Nah. Jadi minasufaha berarti aitnya ya, la siyama la mislama. Tidak ada sebanding alladzi. Yang ada ianya alladzi dari orang bodoh itu yang maujud. Ya, kalau arti perkataannya. La siyama minasufaha la mislalladzi minasufaha maujudun. Jadi khabarnya mahdhuf. Tidak ada perbandingan itu alladzi yang ada yang alladzi dari orang yang bodoh itu yang maujud. Tidak ada perbandingan. Maknanya begini. Lazimlah kamu dengan menanggung beban. Kalau ada dicela orang, tidak ada perbandingan. Tidak ada perbandingan bila celaan itu terjadi dari orang yang bodoh. Maknanya lebih-lebih lagi dari orang yang bodoh. Itu lebih-lebih makna udah paling singkat. Asal maknanya bukan lebih-lebih. La mislama, tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan bila terjadi dari orang bodoh. Kamu harus menanggungnya. Nah, biar kita mudah paham langsung. Tanggunglah beban itu lebih-lebih bila terjadi dari orang bodoh. Nah, jadi la siya alladzi minasufaha maujudun. Nah, itu salah satunya. Ada 3 cara i'rabnya nanti. Di Kawakib kemarin di pembahasan apa ya? Di pembahasan la nafi jenis. Di pembahasan la nafi jenis. Nah, ada lihat di dalam. Ada 3 cara i'rab la siyama. Nah, itu. Nah, jadi kita lanjut lagi. La siya. Mata syahada bihadzal amal. Kapan kau merasa dengan ini rasa, dengan ini
Atau ada kemungkinan juga